dimulai dari sebuah kuil ketika seorang pemuda bernama Arnon berniat untuk meninggalkan kehidupannya sebagai seorang biksu. Dia merupakan pengikut yang paling setia sehingga seniornya meminta dia untuk menghabiskan waktu sendiri agar dapat memikirkan kembali niatnya itu. Alasan Arnon ingin meninggalkan kehidupan biksunya adalah semata-mata karena pesan dari sang ibu yang mengatakan bahwa ketika ia sudah dewasa, ia harus membantu ayahnya bekerja, menikah, dan mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Maka dari itu, Arnon meminta izin pergi untuk mengunjungi ayahnya sambil memikirkan jalan apa yang akan ia ambil. Kemudian kita dibawa kembali ke masa sebelum Arnon menjadi seorang biksu dan masih tinggal bersama keluarganya. Pada saat itu, sang ayah menjodohkan dia dengan seorang perempuan agar ia cepat menyusul sang kakak yang sudah menemukan pasangan hidupnya. Namun di suatu hari saat ibunya melahirkan anak ketiga, sang ibu justru tak mampu untuk diselamatkan. Hal itu membuat Arnon mengesampingkan urusan dunia dan memilih menjadi biksu demi membayar kebaikan sang ibu. Itulah awal mula mengapa ia mengambil jalan itu. Kembali ke masa kini, Arnon telah menghabiskan waktu lama menempuh perjalanan menuju ke kota. Dari mulai merasakan panasnya terik matahari sampai ia bertemu dengan seorang penambang kayu bernama Pimot. Pimot mengajak Arnon berlindung ke sebuah goa ketika hampir terjadi badai. Diketahui sebelumnya mereka sudah saling mengenal karena pernah menjadi saksi atas kasus pembunuhan yang baru-baru itu terjadi. Di dalam goa itu mereka kemudian bertemu dengan seorang pengemis yang bernama Kong. Dia cukup lama tinggal di sana dan hanya sendirian karena diasingkan oleh penduduk akibat sering ketahuan mencuri. Di sana mereka kembali membahas kasus pembunuhan yang terjadi. Karena Arnon masih menganggap kasus ini banyak kejanggalan, maka dari itu cerita pun mundur saat Pimot berada di hutan dan menemukan sebuah selendang persis seperti yang dikenakan oleh wanita bangsawan. Kemudian dia juga menemukan sebuah jepit rambut perak dan disusul oleh penemuan mayat laki-laki dalam kondisi mengenaskan. Pimot yang sangat syok langsung berlari untuk melaporkan kepada pihak polisi, dan tidak hanya Pimot, Arnon juga ikut menjadi saksi karena 1 hari sebelum terjadinya pembunuhan, dia sempat berpapasan dengan rombongan bangsawan. Bangsawan itu bernama Tuan Larva, seorang panglima perang dari kota Chianglai yang memiliki pedang dengan gagang perak. Dia bersama dengan istrinya yang ditandu dan ditutupi oleh sebuah tirai. Dari bukti-bukti yang ditemukan, polisi menetapkan seorang bandit keji sebagai tersangka pembunuhan Tuan Larva. Bandit itu bernama Singkam, penjahat paling kejam dan paling ditakuti di wilayah itu. Ia pun ditetapkan bersalah atas tuduhan pemerkosaan, pembunuhan, dan penjarahan terhadap warga kota, sehingga ia harus menjalani hukuman pancung. Namun sebelum hukuman itu dijatuhkan, wali kota mengizinkannya untuk membela dirinya. Maka Singkam pun menceritakan kronologi kejadian dari sudut pandangnya. Bahwa pada awalnya saat itu ia hendak merampok rombongan Tuan Larva yang lewat di hutan. Namun ia berubah pikiran ketika melihat seorang wanita dengan kecantikan yang sangat mempesona. Dari situlah ia berambisi harus mendapatkan wanita itu bagaimanapun caranya. Maka Singkam langsung memulai aksinya dengan menghentikan perjalanan mereka dan berpura-pura memuji pedang perak milik Tuan Larva. Ia juga menawarkan beberapa pedang berlapis emas karena tahu Tuan Larva pasti akan tertarik dengan tawarannya. Dan benar saja, Tuan Larva langsung berpamitan pada istrinya untuk menerima ajakan Singkam menuju ke tempat penyimpanan pedang. Bahkan tanpa rasa curiga, ia pun pergi tanpa ada pengawalan, sehingga tak menyadari saat Singkam mencemesnya dari belakang. Lalu setelah berhasil menumbangkan Tuan Larva, Singkam pun lanjut menghabisi semua prajuritnya dengan sangat mudah. Setelah itu, ia pun mulai menipu wanita incarannya yang bernama Nyonya Kamkyu.
dengan alasan bahwa suaminya baru saja tergigit ular di dekat air terjun. Mendengar hal itu, Kam Kyu sangat panik sampai tak sengaja menjatuhkan jepit rambutnya. Ia pun terus mengikuti kemana Singkam akan membawanya, hingga terlihat bahwa suaminya sudah dalam kondisi tersekap. Saat itulah ia berusaha untuk melakukan perlawanan, namun tindakan itu berujung sia-sia karena pria itu terlalu kuat untuk dikalahkan. Alhasil Kam Kyu harus mengalami nasib yang malang karena dilecehkan di depan suaminya sendiri. Lalu setelah puas melakukan ritual itu, Singkam pun ingin pergi tanpa membunuh mereka. Namun Kam Kyu yang sudah kehilangan kehormatan di depan dua pria, kemudian memohon agar Singkam melawan Tuan Larva karena dengan begitu sang suami dianggap telah menebus kehormatannya. Pada awalnya Singkam menolak karena tahu sang panglima adalah prajurit yang mahir bertarung, tapi akhirnya ia mau mempertaruhkan nyawa dan memulai perlawanan sampai Tuan Larva tewas tertusuk pedangnya sendiri. Sedangkan Kam Kyu berhasil melarikan diri, meninggalkan sang suami tanpa tahu nasibnya yang tragis. Itulah kronologi yang Singkam katakan di meja persidangan. Entah jujur atau kebohongan, namun orang-orang sulit percaya karena tahu bahwa dia adalah penipu yang ulung. Di persidangan itu juga Kam Kyu hadir untuk memberikan keterangan yang diwakili oleh ibunya. Beliau sangat meninggikan statusnya sebagai mertua Tuan Larva, seorang bangsawan terhormat dan sangat kaya raya. Tapi Kam Kyu langsung membantahnya bahwa kedudukan ibunya hanyalah menjadi pelayan di rumah sang suami. Sejak ia masih kecil, Kam Kyu sudah membantu ibunya bekerja di dapur. Hingga semakin dia beranjak dewasa, Kam Kyu mulai menyukai Tuan Larva yang beruntungnya juga membalas perasaannya. Perbedaan ekonomi antara keduanya tidak menghentikan niat mereka untuk menikah. Kam Kyu juga berusaha menjadi istri yang layak bagi suami dengan belajar cara berjalan maupun bersikap seperti bangsawan. Mereka saling mencintai dan melengkapi kekurangan satu sama lain. Tapi peristiwa pelecehan itu mengubah segalanya. Sang suami memandangnya sebagai perempuan yang menjijikkan, sehingga ia marah dan membunuh Tuan Larva secara sadar. Ia pun menyesali perbuatannya sambil menangis putus asa ketika persidangan itu dilakukan. Sontak saja penjelasan berbeda dari Singkam dan Kam Kyu membuat semua orang semakin bingung, terkhusus biksu Arnon yang tidak tahu caranya harus percaya pada siapa. Maka untuk mencari tahu keberadaannya, dipanggillah seorang dukun yang lagi-lagi memberikan keterangan berbeda, bahwa Singkam melakukan hubungan dengan Kam Kyu tanpa paksaan dan bersekongkol mengkhianati Larva. Sang dukun juga memperagakan penderitaan Tuan Larva sampai ia mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah Arnon menceritakan persidangan itu kepada Kong, Pimot mendadak gelisah seolah menyembunyikan sesuatu. Ia pun dipaksa memberitahu yang sebenarnya tentang peristiwa apa yang sebenarnya ia lihat di hutan. Maka dengan ragu-ragu, Pimot mengakui bahwa ia sudah memberikan kesaksian palsu. Dia tidak menemukan Larva tewas begitu saja, melainkan melihat dari awal ketika mereka masih terlibat pertikaian. Pada saat itu ia mendengar sebuah suara sehingga mengintip di balik semak-semak. Di sanalah ia melihat Tuan Larva sudah terikat di pohon. Sementara Singkam sedang berlutut di depan Kam Kyu sambil memohon agar wanita itu menerima cintanya. Benar juga bahwa Kam Kyu menjadi korban pelecehan, namun wanita itu masih berani menolak cintanya dengan angkuh karena Singkam dianggap sebagai laki-laki yang rendahan. Hal itu membuat Singkam langsung melayangkan pedang ke arah Kam Kyu, sampai Kam Kyu kembali merayunya karena takut dibunuh. Tak hanya itu saja, Kam Kyu juga memberi syarat jika Singkam mau memilikinya, maka ia harus diperebutkan dengan cara bertarung. Saat itulah Kam Kyu membebaskan suaminya dan membiarkan mereka bertarung hanya berdua. Namun Tuan Larva langsung menolaknya karena tak sudi mengotorkan pedangnya hanya untuk melawan Singkam. Sebaliknya, ia justru malu mempunyai istri seperti Kam Kyu karena bersikap rendahan dan tidak seperti wanita yang mulia.
Mereka pun bertengkar hebat sampai Tuan Larva mengungkit hal di masa lalu, bahwa dia pernah menangkap basah Kam Kyu berselingkuh dengan pria lain. Kam Kyu lebih pantas kembali ke dapur karena menodai martabatnya yang sudah dianggap menjadi bangsawan. Melihat pertengkaran itu, Singkam pun tidak ingin ikut campur masalah rumah tangga mereka. Larva juga sudah bertekad akan meninggalkannya. Tetapi Kam Kyu tiba-tiba menangis seperti korban yang disakiti agar Singkam bersimpati terhadapnya. Ia juga mulai mengadu domba mereka dengan mengatakan suaminya sangat pengecut karena sering menangis sebelum berangkat berperang. Sementara Singkam juga dianggap bandit yang payah karena tak mau melawan Larva demi memperjuangkan cintanya. Kalimat itu pun sukses membuat mereka terpancing sehingga mereka melakukan duel yang sangat amat sengit. Mereka beradu senjata secara imbang sampai pedang milik Larva pun berujung terlempar. Hingga saat ia berusaha mengambilnya, dia malah terpeleset, jatuh dan mengenai pedangnya sendiri. Jadi itulah kronologi kematian Tuan Larva yang sebenarnya. Pada awalnya, Pimut juga ingin memberi kesaksian dengan jujur. Namun mendengar pengakuan Singkam dan Kam Kyu yang berbeda, dia jadi ragu untuk mengungkapkan kasus sebenarnya. Cerita Pimot pun dipercaya oleh Kong maupun Biksu Arnon lantaran terdengar lebih masuk akal. Mereka juga memaklumi alasannya memilih tak jujur karena pasti sangat berat untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Terlepas dari itu, Singkam juga sudah mendapatkan hukuman pancung sehingga pengakuan ini tak akan merubah apapun. Hingga tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan bayi dari arah luar. Mereka pun mencari suara itu sampai menemukan satu keranjang berisi bayi yang seperti sengaja dibuang. Alih-alih langsung menolongnya, Kong malah mengambil selimut bayi itu sampai Pimut memakinya sebagai pencuri. Lalu Kong balik memakinya juga karena sebenarnya Pimut tak mengakui bahwa ia telah mencuri pedang perak milik Tuan Larva. Pimut pun mengakui kesalahannya dengan perasaan yang sangat malu. Bertepatan dengan badai yang sudah reda, mereka pun berpisah dengan Kong yang berpamitan pergi lebih dahulu. Sementara Pimot menyesali perbuatannya sehingga ia ingin merawat bayi itu untuk menebus semua kesalahannya. Dia juga sudah merawat 6 anak di rumah dan uang itu dipakainya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di akhir film mereka berdua pun berpisah karena Arnon harus melanjutkan perjalanannya. Biksu Arnon juga mendapatkan banyak pelajaran berharga dan memutuskan kembali lagi ke kuil menjadi seorang biksu. Dan film pun berakhir.